Dalam doa ya. Bapak, kami bersyukur, biarlah pada kami memulai awal hari, Engkau memberikan kami satu kerendahan hati yang terus mengiring dalam hidup kami. Kami terus belajar akan jalan hidup kami, dan khususnya menghindari hal-hal yang menjadikan hati kami menjadi busuk dan ditinggal oleh Tuhan karena kekejian, dosa-dosa yang menjadi bagian dari manusia daging kami. Tuhan tolong kami dan khususnya kami belajar dari bangsa yang sangat biadab, bangsa yang sangat keji, dan kami juga belajar bagaimanakah Tuhan menangani dan juga memakai Israel sebagai alat keadilan-Mu, sehingga kami melihat bahwa dunia sedang menuju kepada titik pemulihan dan penghancuran. Dan inilah yang akan terjadi, orang-orang jahat semakin jahat, dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan akan semakin menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan di dalam hati yang Engkau perintahkan, tidak memberikan pembalasan. Semua pembalasan adalah hak Tuhan, memberikan kepada hukum yang ada, kepada hati nurani, dan kepada perintah Tuhan yang membawa kami menjalani dengan hati yang bersyukur. Jika engkau dipukul pipi kiri, berikan pipi kananmu, atau pipi kanan, berikan pipi kirimu. Itu adalah keadilan, bukan kekalahan, bukan kelemahan. Dan ajarlah kami hari ini melihat dan belajar dari bangsa Amalek, dan engkau memakai bangsa Israel untuk menjadi alat keadilan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita akan belajar Keluaran pasal yang ke-17 ya. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Ini terjadi satu peperangan ya. Peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Amalek. Dan Amalek tentu saja lebih besar ya. Dan itu lebih kuat dan mempunyai pasukan perang yang luar biasa. Dan nggak mungkin Israel itu bisa menang tanpa turut campurnya Tuhan atau turun tangan ya. Keluaran 17 ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata pada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah. Dan dikatakan di situ ya, keluarlah, berperang melawan orang Amalek, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, jadi ke satu puncak bukit dan melihat peperangan di bawah ya, di daerah Rafidim. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi itu satu lambang, satu penyerahan, satu doa ya. Jadi kalau dia mengangkat tangannya, Israel menang. Begitu dia capek, turun tangannya, dia kalah. Nah, karena perang itu bukan 1-2 menit, atau cuma 5 menit gitu kan. Perang itu kan bisa lebih dari 1 jam, bisa 2 jam gitu kan. Dan itu perperang itu di bawah itu persiapannya panjang juga. Dan dikatakan di sini, maka penatlah, maka penatlah tangan Musa, capek ya. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, menyanggah tangannya itu kan, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Jadi Harun dan Hur itu menopang kedua tangannya. Kenapa? Kok dikasih batu dan mereka kemudian mengambil batu, duduk di atas batu itu dan dia menopang. Nah, ini adalah sikap berdoa sebenarnya. Ini sikap satu penyembahan. Jadi bukan sikap yang sembarangan ya. Jadi mereka ngasih batu dan batu itu kemudian diduduki dan mereka kemudian sama dengan Musa berdoa juga angkat tangan dan dia mengangkat tangan Musa sambil mereka juga menyembah Tuhan. Jadi ini satu pujian penyembahan peperangan sebenarnya. Ini jarang terjadi ya. Nah, di beberapa gereja itu pernah yang walaupun salah salah teologi ya, mereka banyak mengatakan, ayo kita berpuasa, kita melawan kegelapan gitu kan. Nah, itu ada lambang-lambang peperangan rohaninya. Tapi ini peperangan nyata
menjadi peperangan rohani sebenarnya. Jadi ini peperangan fisik, tapi di belakang peperangan fisik itu ada peperangan rohani. Kenapa? Karena tangan itu naik turun menentukan kemenangan. Jadi bukan orang di bawah ya yang berperang, bukan. Tapi eh, cara daripada Allah membuat bangsa Israel untuk selalu bergantung pada Allah melalui Musa dan melalui ketekunan Musa, melalui perjuangan Musa dan dibantu Harun dan Hur, kelompok pemimpin yang menyerahkan semua pada Tuhan. Jadi ada dua kubu. Yang pertama adalah kubu yang berperang di bawah fisik dan kubu yang berdoa. Nah, ada tim doa, ada tim yang menjalankan pelayanan. Ada tim Maria, ada tim dengan Marta. Ya, tim Marta itu di bawah, Maria itu yang berdoa, yang menenang kepada Tuhan gitu. Nah, itu seperti ada dua hal ini ya. Oke ya. Nah, itu dikatakan dengan jelas bahwa eh, Musa kemudian mengangkat tangannya dibantu menang. Akhirnya yang terjadi apa? Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Musa, Tuhan pada Musa, tuliskan semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan, nah ini perkataan ini, aku akan membinasakan, menghapuskan, menghancurkan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadi nanti jadi kenangan bangsa Amalek. Ya. Lalu Musa mendirikan mezbah, menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, Tuhan di atas panji-panji Tuhan. Tangan Tuhan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi siapakah yang akan berperang terhadap orang-orang yang berjiwa seperti ini? Berjiwa keji seperti Amalek, kejam. Saudara, itu Tuhan sendiri. Jadi bukan hanya kepada orang Israel, kepada seluruh keadilan dunia ini Tuhan akan melawan mereka, dan kalau sudah puncak Tuhan akan hancurkan mereka. Nah, kita buka Ulangan. Ulangan pasal yang ke-25 ya, ayat yang terakhir. Mengapa Amalek dihancurkan? Nah, ini ada satu kejadian dan beberapa kejadian nanti kita pelajari sambil berjalan. Jadi Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Jadi mereka tuh lemah, jalan pun susah, dan kondisi juga perlu makanan. Pokoknya dalam istilahnya orang itu nggak punya apa-apa. Dan disitulah orang Amalek menyerang orang Israel. Nah, di situ dikatakan ayat 18 bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, diserang mereka, dibunuh mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Jadi bangsa Israel sudah lemes dan yang diserang itu yang lemah, orang-orang lemah. Jadi orang lemah itu siapa? Ibu-ibu, anak-anak itu dirampas mereka, kemudian sesudah itu kemudian dijadikan seperti barter gitu kan. Nah, seperti teroris yang ada, seperti kejadian kita lihat, seperti kejadian Hamas menawan itu kan, menawan bangsa Israel, kemudian dibunuh, anak-anak dibunuh semuanya. Itu sama. Jadi cirinya sama. Jadi Amalek ini menyatakan satu perwakilan, satu suku bangsa atau kelompok orang yang hatinya itu kejam sekali. Dengan cara apa? Menyerang itu bukan bukan berperang dengan jantan ya, bukan berperang. Ya, sekarang kita perang. Ayo kita mulai kapan ini perangnya di sini. Nah, itu kan jelas. Ini enggak. Kalau kita lemah, diserang kita. Kalau kita di dalam kondisi yang rapuh, nah, itu dia hancurkan kita. Itu strategi ini bukan hanya strategi secara fisik, perang secara fisik melawan Israel, tapi ini adalah satu kondisi yang dipakai nanti, yang saya pakai untuk apa? Saya itu kondisi rohani kita. Jadi kalau kita sedang di dalam lemah, di dalam puncak-puncak kelemahan kita, dan ada dua puncak kelemahan. Yang pertama ada puncak kelemahan di dalam positif ya. Hidup yang positif itu kita akan dihancurkan dan dibawa ke dalam satu penderitaan, satu kehidupan yang betul-betul kita nggak bisa apa-apa. Nah, di situ akan muncul semuanya. Yang pertama, kehilangan kekayaan dengan mendapatkan kekayaan. Mendapatkan kekayaan, orang itu gampang rendah hati, gampang memberi, gampang semuanya. Tapi waktu nggak punya, waktu dia dalam kondisi bangkrut, dan itu sulit sekali mempraktekkan hati yang murah hati. Padahal di saat-saat seperti itu, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang yang mengerti hati Tuhan, pada saat hancur seperti itu, nah itu pada saat kita menolong. Waktu aku lapar, waktu aku haus, waktu aku
di dalam penjara, waktu aku tidak berpakaian, waktu aku dalam kelemahan, kamu datang, kamu menolong aku tanpa perhitungan, tanpa pamrih, dan engkau tidak mengingatnya perbuatan itu. Nah, itu perumpamaan akhir zaman ya, yang kita penghakiman akhir. Nah, itu Tuhan Yesus betul-betul mengatakan kalimat ini dengan jelas di sini. Jadi apa yang dilakukan orang Amalek itu adalah sesuatu kekejaman. Jadi yang lemah, yang dihantam, yang lemah dan kemudian yang diperas, diinjek-injek, bukan yang kuat, bukan yang layak untuk berperang, enggak. Nah, ini satu prinsip bangsa Israel sampai hari ini. Bangsa Israel tidak akan menyerang jika dia tidak diserang. So, ini catatan penting ya. Jadi tentang peristiwa Hamas, tentang peristiwa Mesir, tentang peristiwa Lebanon, Hizbullah apapun. Saudara perhatikan, dia tidak akan menyerang kalau dia tidak diserang. Jadi tidak pernah Israel itu menyerang tiba-tiba yang lemah gitu kan. Nah, waktu tanggal 7-9 Oktober ada kejadian itu di Israel. Mereka lagi nyanyi, mereka lagi seneng-seneng, dan di situ nggak ada tentaranya, nggak ada pasukannya, diserang habis. Nah, itu kejam sekali. Jadi waktu Hamas menyerang itu orang Israel tidak punya alat perang dan mereka lagi menyanyi, lagi konser. Dan itu langsung diserang di apa istilahnya dibunuh di sana, anak-anak dibantai, kemudian wah itu mengerikan dan ada foto catatan bangsa Israel. Nah, maka orang Israel kemudian marah melalui perdana menterinya dan menghabisi semuanya. Nah, itu prinsip Alkitab. Saudara kalau perhatikan, itu prinsip Alkitab. Bukan prinsipnya Benyamin Netanyahu, bukan. Itu untuk mencegah penyerangan yang kedua ketiga. Dan kita tahu bahwa akhirnya menyerang kan, roket-roketnya langsung menyerang dan sampai hari ini. Nah, saudara, tidak ada satupun yang membela Israel, baik di PB, baik dimanapun, kecuali sekutu Amerika, ya karena ada perjanjiannya. Tapi nggak ada satu orang yang bisa berkata bahwa Israel adalah menegakkan keadilan. Nah, saya di sini mengatakan bahwa itu Israel benar, menegakkan keadilan, dan dia melindungi bangsanya, negaranya, dari kejadian apa yang sudah terjadi berulang-ulang, bukan satu dua kali, beratus-ratus kali bangsa Israel mengalami ini. Ya. Nah, ini kita belajar ini ya. Nah, perhatikan bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua yang orang lemah dan barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau letih lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan bagimu dari segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan, jangan mengingat lagi, menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Nah, itu ditegaskan dengan kalimat seru, imperatif. Jangan lupa. Jangan mengingat Amalek yang busuk, yang keji, yang sadis, yang tidak berberi kemanusiaan. Nah, kita bahas ini ya. Nah, kita bahas ini. Bangsa Amalek. Nah, oke. Nah, kita akan melihat apa yang kita harus uh, kerjakan ini ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Allah membinasakan bangsa yang melampaui batas-batas puncak dari apa ya? Kalau kita ngomong itu kondisi yang ada yang sudah tidak boleh melebihi batas itu. Nah, begitu melebihi batas, Tuhan akan menghancurkan semua. Nah, itu keadilan yang Tuhan berikan. Jadi dengan bahasa yang kita pakai, bahasa lambangnya adalah bangsa Amalek yang begitu kejam, begitu sadis, tidak berkemanusiaan, menyerang itu hanya untuk kemenangan yang mereka pikir bahwa mereka bisa menang dengan mudah. Dengan apa? Dengan kelengahan, dengan kelemahan dan semuanya. Jadi 911 di Amerika itu terjadi juga sama. Ya, tanpa diduga mendadak dan ada jalan pengkhianatan. Kenapa? Ada beberapa pilot itu yang mendaftarkan diri dari sejak muda menjadi pilot Amerika dan mereka seolah-olah kelihatan taat, seolah-olah kelihatan baik dan mereka sebenarnya sudah diketahui bahwa mereka adalah bukan asli bangsa Amerika. Maka ada gerakan sekarang di Amerika itu ada gerakan adalah membuang dan menyisikan, membersihkan orang-orang yang berketurunan dari yang ada kaitan dengan dunia Timur Tengah. Jadi pilot apa semuanya itu akhirnya bangsa orang-orang Amerika yang akan jadi pilot itu akhirnya yang dari latar belakang itu di stop semua, dibersihkan, tidak boleh. Nah, ini juga terjadi dengan apa? Dengan pemerintahan yang ada.
dengan keadaan ekonomi Amerika. Dan sekarang ini Donald Trump kalau menang itu akan dibersihkan semua dan dia tidak mau. Termasuk di dalamnya itu ada orang-orang India yang menguasai CEO di Amerika itu banyak, hampir 70% lebih itu orang India. Sekarang dibersihkan semuanya. Kenapa? Karena membuat Amerika terpuruk dan mereka tidak punya apa ya perjuangan hati yang seperti panggilan kebangsaannya itu kurang gitu. Nah, itu dilihat dan kemudian akhirnya dipecati semua. So. Dokter juga sama. Di Amerika itu dokter itu banyak kan orang India. Dokter-dokter itu menolong orang Amerika banyak. Jadi satu sisi ada negatif, satu sisi ada positif. Tapi kalau begitu negatif dan terjadi menghancurkan bangsa kebangsaan, dan 911 itu, kalau kita lihat peristiwa bom itu, gambarnya kan kita tahu kan, dua gedung sebenarnya itu ada 4 tempat ya yang dibom. Jadi gedung tower pertama, tower kedua, terus kemudian Pentagon, dan ada tempat yang lain yang juga dibom. Tempat pertahanan Amerika itu jadi 4 tempat. Jadi ada 4 pilot dan dengan beberapa orang yang berkaitan itu yang menabrakkan diri dan menghancurkan. Nah, saudara, ini semua adalah satu cara, satu jalan yang betul-betul tidak berperi kemanusiaan. Ya, kita lihat bahwa teroris-teroris itu memakai anak-anak, memakai ibu-ibu, memakai istrinya, memakai bayi pun itu dipasang bom. Jadi bayangkan seorang anak kecil, bayi pun itu ditaruh di tengah orang kan nggak mikir oh bayi gitu kan, masa tega papanya mem, apa, menaruh bom di kereta bayi itu kan, throttle itu kan, apa, stroller itu seperti itu kan. Nah, kalau sampai seumpama itu terjadi bagi kita, kita sebagai orang tua, mana tega menyerahkan anaknya, kemudian dibom di situ, dihancurkan, dan anaknya dipasang bom di dadanya, dan disuruh jalan, masuk ke pasar, masuk ke tempat-tempat yang sudah ditarget, dan kemudian papanya meledakkan bom itu. Itu tidak berperi kemanusiaan. Dan itu dilakukan mereka. Jadi ada kesamaan metode yang terjadi di sepanjang Alkitab. Ayub dihantam oleh iblis. Iblis gak pernah punya perasaan perih kemanusiaan, gak ada. Bahkan perih kemalekatan gak ada. Bukan hanya kemanusiaan. Perih kemalekatan pun iblis sudah kehilangan itu. Dan dia sangat kejam. Anaknya Ayub dihancurkan semua, dibunuh semuanya. Dan ini yang apa ya? Pada saat apa? Pada saat mereka itu nggak siap apa-apa, mereka itu bersenang-senang, mereka berpesta, tiba-tiba ambruk semua kena badai gitu kan, mati semua di sana. Nah, kita kita lihat ini ya. Jadi pola malaikat-malaikat jahat, roh-roh jahat, pola Amalek, pola teroris, pola orang-orang yang ada di apa yang menghantam orang Israel semua, itu polanya, caranya sama. Saudara. Itu cara strategi kerajaan iblis, kerajaan kegelapan, kerajaan anti kemapanan, anti moralitas, anti kemanusiaan. Ini ini dari awal sudah ada. Dan siapakah memulai itu? Itu Habil dan Kain. Ya kan? Habil dan Kain. Kita lihat peristiwa itu. Dan Kain membunuh Habil, harusnya menjaga adiknya, harusnya itu dia bertanggung jawab untuk sebagai kakak itu melindungi adiknya, dia bunuh adiknya. Pada saat apa? Pada saat adiknya memberikan persembahan yang terbaik dan pada saat dia berdoa, dia pukul adiknya. Nah, ini kekejian sebenarnya. Ya, ini sesuatu yang tidak pernah diizinkan sebenarnya. Ya. Nah, ini sadis ya, tidak berkemanusiaan. Nah, peristiwa-peristiwa yang ada dalam sejarah manusia, sejarah bangsa-bangsa ada nggak? Banyak, Saudara. Pol Pot, ya kan, Myanmar itu, Thailand juga sama, Jepang juga sama. Waktu itu Kaisar Hirohito, terus Stalin di Rusia, Saddam Hussein, Libya, Muammar Gaddafi, dan banyak yang lain. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam sejarah kepausan pun terjadi beberapa dosa yang besar, yang keji. Wah, itu bukunya ada, sejarahnya ada, dan itu nggak bisa ditutupi. Jadi ini jelas sekali bahwa hati iblis, hati teror itu ada di dalam bangsa-bangsa yang tidak dikuasai dengan kemanusiaan, dengan moralitas, itu pasti ke sana. Dan jadi kejam. Ya, pembunuhan, penembakan misterius, itu semua itu cara-cara militer yang kejam sebenarnya. Ya. Nah, saya berikan foto yang ada di Bali. Ya, di Bali. Ada foto di situ hancurnya bom Bali dan itu betul-betul dahsyat sekali ya.
dengan kematian itu ya. Itu ini 911, ini 911 yang setelah ini. Nah, ini nah, setelah ini ada bom Bali. Nggak ada ya? Oh, nggak masuk berarti. Ah, itu ada itu. Itu gambarnya ada itu. Ya, coba ya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, perhatikan baik-baik. Ada empat bangsa yang menghalangi bangsa Israel. Yang empat bangsa menghalangi bangsa Israel. Ya, kita lihat sekarang. Yang menghalangi bangsa Israel ini ada empat bangsa gitu ya. Nah, satu Amalek, ya Amalek yang kita lihat tadi, yang termasuk di dalam suku eh, bangsa Kanaan itu. Nah, kemudian orang Amori. Orang Amori itu terkenal dengan namanya rajanya, raja orang Amori nama Sihon. Ya, dan menolak memberi izin Israel. Pada bilangan 21 orang Mari itu tahu Israel itu dalam kesusahan, dalam kelemahan, mereka tidak memberikan izin, daerahnya dilewati saja. Hanya dilewati. Dan bukan hanya itu, mereka menghina, mereka mengancam, bahkan mereka menyerang orang Israel. Jadi orang Amori itu bukan menolong, dia tahu bangsa Israel lemah, malah diancam, malah diambil harta kekayaannya dan dirampas. Itu Amori ya. Yang kedua itu Moab, bangsa Moab. Dan kita masih ingat tentang Raja Balak dan juga Bileam ya, Nabi Bileam yang disuruh mengutuki bangsa Israel. Nah, itu juga sama. Yang ketiga Amon, bangsa Amon. Nah, awalnya waktu bangsa Amon itu punya hati yang betul-betul kelihatannya baik, enggak taunya dia tuh licik. Jadi memperalat bangsa Israel. Dan Amon akhirnya menegarkan hati dan dia apa ya istilahnya orang tidak mengizinkan juga daerahnya itu dilewati bangsa Israel. Jadi bangsa Israel mau lewat sini nggak bisa, sini nggak bisa, nggak bisa. Sampai akhirnya ya berkeliling 40 tahun itu dan lebih sulit dan tidak membiarkan bangsa Israel masuk ke jalan yang lebih mudah dan dipersulit dan memang disengaja disuruh ya cari ada jalan sendiri yang sulit gitu. Nah, yang terakhir Kanaan. Nah, Kanaan ini ada tujuh bangsa. Kanaan, ya, tanah Kanaan itu ada tujuh bangsa. Nah, bangsa apa? Bangsa Kanaan sendiri, bangsa Hiti atau Amori, yang ketiga Feris, terus Hewi, Yebus, dan Girgasi. Ya, Girgasi itu setelah ulangan 7 baru kita tahu Girgasi. Biasanya tidak dimasukkan Girgasi, tapi di dalam kitab ulangan 7 dimasukkan. Jadi ada tujuh bangsa yang disikat oleh bangsa Israel ya, tujuh bangsa. Nah, kita lihat bahwa ada satu peristiwa di dalam Alkitab ya, yang sering kita melihat bagaimana kekejian-kekejaman atau kesadisan, ketidakperikemanusiaan yang tidak bermoral itu terjadi. Contohnya, Yudas ya melakukan itu. Kemudian bom yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel sampai hari ini. Dan mereka itu adalah tidak pernah uh, fair gitu ya. Jadi fair itu artinya tidak pernah bangsa Israel itu dalam kelemahan. Nah, itu mereka serang. Ya, orang-orang lemah mereka serang di situ. Terus kita masih melihat ada orang bernama Haman yang di kitab Esther. Itu yang terakhir ya, Haman di kitab Esther yang akhirnya Haman ini pemimpin yang keturunan dari orang Amalek ya di situ. Jadi Haman ini akhirnya dengan cara kecerdasan Esther, Haman itu kemudian dijebak ke dalam satu eh, ke dalam satu perbuatan dia yang melarang bangsa Israel ya, kemudian membuat tiang sulangan untuk membunuh Mordekai karena dia sangat benci, sangat iri hati dengan Mordekai yang diberi penghargaan oleh raja ya Haman ini. Dan apa yang terjadi dengan Haman ini? Maka raja yang saat itu yang tidak tahu diakali seperti itu dan memutuskan dan memberikan satu mandat maklumat bahwa orang yang melawan semuanya akan dibunuh dan termasuk siapapun. Esther pun dibunuh ya, Mordekai. Dan kemudian dibalikkan dan seluruh apa ini rencana busuk ya, siasat yang keji itu akhirnya terbuka. Kenapa terbuka? Karena kerakusan dan ketamakan itu membuat orang akhirnya membuka rahasia sendiri. Dan waktu terbuka, maka raja waktu tahu dan melalui Esther itu yang memberikan tongkatnya pada raja, dan raja akhirnya tahu bahwa dia dikhianati oleh orang yang paling dia percaya, namanya Haman. Dan dia mau dikudeta gitu kan. Nah, karena kondisi itu dia akhirnya dikudeta.
Maka secara langsung raja memberikan titahnya membunuh Haman itu langsung ke tiang sulangan yang direncanakan dibikin oleh dia sendiri dan digantung di sana, ya disulang di sana. Nah itu. Nah kita lihat Raja Nimrod, Menara Babel, Sodom Gomora, terus dalam Perjanjian Baru kita lihat ada Alexander tukang tembaga, ada Ananis dan Safira, dan dalam Perjanjian Lama ada Bani Kora, Datan, terus kemudian orang-orang yang jahat-jahat semuanya itu mereka jelas ada di sana. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan nih. Kenapa Tuhan mengatakan akan melupakan, menghapus, dan melawan bangsa Amalek turun temurun? Saudara, kenapa, saudara? Karena dia ingin membuktikan pada kita bahwa keadilan Allah itu tidak bisa dipermainkan dan direndahkan oleh manusia. Baik di dalam bangsa Israel sendiri, baik itu secara umum segala bangsa. Dan keadilan Tuhan itu sama kepada keadilan bangsa-bangsa, kepada Israel itu sama. Ya, tidak pernah berubah. Allah adil, ya dia selalu adil. Ya, kita belajar ini. Coba kita lihat sebelum tadi kita lihat ulangan, kita diberitahu tentang bagaimanakah orang itu harus menjaga pundi-pundi dengan dua macam batu timbangan. Ya, jadi artinya apa? Dengan dua macam batu yang besar dan yang kecil, dan mereka harus mengukur dan menjual semua dengan jujur, dengan tepat timbangannya itu, dan tidak boleh pilih kasih, tidak boleh adil, tidak adil. Jadi jangan ada dalam rumahmu dua macam Eva, yang besar dan yang kecil, untuk menipu orang. Jangan ada laporan pembukuan yang menipu pemerintah. Nah itu sama, Saudara. Jadi orang Kristen itu sebenarnya tidak diizinkan membuat laporan palsu, membuat satu pembukuan palsu, ataupun mengakali. Nah, kita juga sama secara pribadi. Kita harus tahu bahwa kita akan menjadi orang yang kejam, yang sadis, dan itu akan menjadi orang yang menurun pada keturunan kita. Kenapa? Karena kita menahan seperti Anna Safira. Kita juga berpikir bahwa, oh ini yang ya biarlah pada saat ini, pada saat senang, saudara-saudara kemudian menahan tidak melayani. Pada saat susah, saudara meminta pelayanan supaya dilayani. Oh, kan saya lagi susah. Ya tolong dibantu saya gitu kan. Kemarin di gereja ada beberapa orang yang dalam kesusahan itu datang minta tolong. Biasanya itu minta duit gitu ya atau minta bantuan gitu. Nah, orang-orang seperti ini waktu dia kelemahan itu dia menuntut terus kemudian untuk diperhatikan. Nah, perhatikan ya. Jadi harusnya orang yang lemah itu orang yang diperhatikan. Bangsa Israel selalu dikatakan dengan jelas dalam beberapa hal ayat-ayat firman Tuhan yang ada. Kalau kita perhatikan, surah dalam Keluaran 17 tadi dengan jelas bahwa jangan meniru dan jangan melakukan dosa yang dilakukan oleh orang Amalek. Jangan meniru. Nah, ya, itu kita dilarang. Nah, ini kutukan dari Yahweh. Ya, setelah semua orang-orang itu melanggar dan kemudian menggunakan seluruh daripada kejahatan dan pola pikir yang sangat licik ini, dan bukan hanya licin ya, tapi ada kelicikannya. Nah, disitulah Tuhan menyatakan keadilannya, menyatakan kuasanya, dan kamu akan membinasakan, kamu akan mengalahkan orang Amalek dengan tuntas di situ. Dan akhirnya menang. Ya, ketika semuanya berakhir, maka Yahweh bersumpah, Allah bersumpah, Allah telah bersumpah, Allah akan berperang melawan Amalek dari generasi ke generasi. Ayat yang ke-16. Ya, di dalam Keluaran 17 ayat 16. Dan ia bersumpah, aku akan menghapuskan orang Amalek dari kolong langit. Ya, jadi kita lihat Babilonia, kemudian bangsa Mesir, bangsa Assyria, bangsa Medio Persia, dan semuanya atau termasuk bangsa Romawi itu dihapus oleh Tuhan. Dan bangsa yang sampai hari ini menjadi kenangan itu bangsa Romawi. Itu satu-satunya bangsa dan kaisarnya, pemimpinnya, rajanya, itu yang menyalibkan Tuhan Yesus. Itu binasa. Dan termasuk orang-orang tua-tua yang menyalibkan Tuhan Yesus. Salibkan dia. Surah itu tidak ada pengampunan. Yesus mengatakan, ya Bapak ampunilah. Surah itu pengampunan secara menyeluruh diberikan. Tapi bukan diberikan pada orang-orang yang melawan, yang merancang. Jadi Imam Kayafas jangan pernah berpikir Imam Kayafas masuk surga. Surah dengan seluruh yang ada itu. Dan siapa yang masuk surga? Itu Yusuf Arimatia dengan Nikodemus yang melawan kebijakan mereka.
dan akhirnya percaya Tuhan Yesus, nah mereka masuk surga. Tapi yang merancang yang semuanya itu dibinasakan Tuhan semua. Dan itu keadilan Tuhan. Ya, kita bisa ingat ya. Jadi apa sih ciri khas bangsa bangsa Amalek yang juga dilakukan oleh para teroris itu? Saudara, yang pertama adalah mencari yang lemah, mencari keadaan yang paling lemah. Bukan hanya orang lemah, keadaan paling lemah, dan mereka sudah mengamati itu kapan akan menyerang. Pada saat kita bersenang-senang, pada saat kita tidak mempertahankan diri dan tidak ada militer di sana dan semuanya, dan pada saat itulah pada tanggal 7 Oktober itu sudah tahu diseranglah di situ, ya, diseranglah bangsa Israel yang ada ribuan orang, ada sekitar puluhan ribu orang di sana. Wah, mereka kemudian tembak semua orang itu dan kemudian mereka, ya, ada yang penggal kepalanya. Waktu melawan, wah, mereka penggal kepalanya. Dan itu juga bukan satu dua orang, ratusan orang mati di sana, ya. Dan itu sangat melukai hati bangsa Israel. Makanya langsung mereka jumpa pers dan mengatakan kami akan membalas dengan keadilan Tuhan. Nah, itu dikatakan oleh Netanyahu. Kami akan membalas dengan keadilan Tuhan, bukan dari kami pribadi. Tapi bagaimana Tuhan memandang itu dan kami akan mengerahkan, kami akan menghancurkan semua yang harus kami lakukan supaya kami tidak dibom lagi. Jadi diserang, dibom, dan itu ratusan bom itu yang menghujam di Israel itu ditangkis dengan Iron Dome itu, dengan Iron yang baru itu, dengan sinar laser itu. Nah, di situ bangsa saya betul-betul menyatakan bahwa mereka siap berperang dan mereka sudah berpuluh-puluh kali mengalami kejadian ini. Dan dunia tidak pernah berbicara apapun untuk mengatakan sesuatu kalimat yang positif tentang kejadian 7 Oktober. Dan PBB tidak pernah membela itu. Nah, sore ini PBB ini didirikan untuk apa? Tapi pada waktu bangsa Israel menyerang orang-orang itu kembali, teroris itu, PBB marahi bangsa Israel. Dan dia mengatakan, kami tidak akan berdiam. Kami tidak peduli dengan PBB. Kenapa? Kami peduli dengan keamanan kami. Kamu bisa jamin nggak kalau mereka nggak ngebom? Kamu bisa jamin nggak kalau mereka nggak menyerang? Nggak bisa kan? Maka kami yang harus menegakkan. Nah, mereka kemudian serang semuanya dan hancur semuanya. Dari ujung ke ujung itu jalur Gaza itu hancur total. Dan mereka tidak akan bisa bangun 10-20 tahun mendatang baru bisa bangun. Dan itu dihancurkan semuanya. Dan sekarang ke Libanon. Dan Libanon takut semua itu orang. Kenapa takut? Kalau Israel nyerang, wah biasanya dihancurin semua. Supaya tidak bisa balas. Nah itu tujuan dia adalah melumpuhkan. Bukan untuk membela diri, tapi melumpuhkan supaya tidak diserang lagi dia. Jadi bukan seperti orang Amalek dengan kejam dia liatin orang yang seperti orang-orang di Lebanon, Yordania atau di daerah Mesir, Palestina, mereka yang anak-anak itu kemudian dibunuh. Enggak, saudara. Bahkan bangsa Israel itu yang memberikan makanan, minuman, dan semua pekerjaan kepada orang Palestina. Dan itu ada semua. Dan banyak orang Palestina yang tidak mau membela teroris itu. Dan mereka termasuk Presiden Palestina sendiri itu malah membela Israel. Ini kan aneh. Nah, yang anehnya lagi Indonesia itu nggak tahu arahnya kemana, dan bencinya dengan Israel tuh benci sampai ke ubun-ubun gitu ya, nggak mau tahu, pokoknya Israel pasti jahat, dan mereka nggak bisa adil, nggak bisa melihat dengan subjektif. Nah ini jadi perampok bangsa Amalek yang menyerang Daud dalam 1 Samuel 30 juga sama. Dan pada saat Daud itu akan diberi pengangkatan karena dia belum punya hak, dan itu Saul yang ada, dan Saul pun, yang aneh, Saul pun itu tidak memberantas orang Amalek dengan baik. Dan dia menyisakan beberapa orang. Orang-orang yang perkasa berbaris pada orang Filistin untuk melawan Saul. Itu sama di Siklak itu kan. Dan hanya wanita dan anak-anak yang mereka tidak diperbolehkan untuk diambil dari orang Amalek. Jadi mereka orang Amalek kejam. Anak-anak diserang, ibu-ibu diserang, wanita diserang. Tapi orang Israel melarang menyerang anak-anak, ibu-ibu yang lemah di Amalek. Jadi ini menjadi satu apa ya, satu, walaupun saya sakit hati, walaupun saya mengalami satu kekejian, tapi waktu saya menegakkan keadilan dalam perang, saya harus adil tetap. Saya tidak boleh menyerang anak-anak kecil dan semuanya itu. Kecuali apa? Kecuali mereka jadikan itu tameng. Oh ini mau dibom. Mereka taruh di situ bayi-bayi, mereka taruh anak-anak di situ dan tidak boleh keluar.
Keluar pun mereka dikunci seperti itu. Dan itu terjadi. Dan yang cerita siapa? Itu anak-anak pemimpin Hamas itu menceritakan semua. Dan itu di PBB dia cerita. Waktu di Amerika ada cerita, ini anak pemimpin Hamas, seorang pemuda, dia mengatakan, wah kami itu begitu kejam, dan kami memakai tameng manusia, dan disitulah yang akan dijadikan untuk supaya membela diri. Nih, anak-anak kecil dibom, ini wanita. Nah, so, padahal dia tuh mengorbankan anak-anak mereka sendiri, dan suami istri-istri itu dikorbankan oleh suaminya. Nih, kamu supaya di sana. Itu nggak masuk akal. Jadi mereka melakukan dosa itu berlipat-lipat. Dosa yang bertumpuk-tumpuk. Selain tidak bermoral, mereka tega membiarkan anaknya, membiarkan bangsanya, membiarkan orang itu mati dan dibom oleh Israel di tempat yang mereka memang sengaja. Oh itu sangat kejam sekali. Nah ini terjadi dengan Daud dan waktu dia menggantikan Saul. Nah itu diserang Daud, ya diserang oleh bangsa Amalek ini. Dan apa yang terjadi? Saudara, ia memerintahkan Raja Saul untuk melaksanakan larangan pemutusan total terhadap orang Amalek. Tapi Saul waktu memenangkan peperangan, dia tidak membasmi, dia mengambil harta orang Israel dan Raja Agag dibiarkan lolos. Jadi Saul ini kurang ajar. Jadi kembali kepada apa? Kembali pada bangsa Israel sendiri. Tuhan sudah merintahkan, mereka sudah bisa mengalahkan. Ya, Saul akhirnya melihat harta benda banyak itu dan kemudian memberikan kemurahan hati yang salah kepada Raja Agag. Dan waktu Samuel mengerti ini, Saul melakukan ini, Samuel marah, dia kejar Raja Agag, dan apa yang terjadi? Raja Agag itu kemudian dipenggal oleh dia, oleh Nabi Samuel. Ya di Gilgal, menghancurkan Agag di Gilgal, tapi orang Amalek beberapa lari, jadi selamat. Karena ya Samuel terbatas gitu kan. Menjelang akhir masa pembuangan Daud di Filistia, orang Amalek menyerang perkemahan di Siklag lagi dan membawa lari wanita, anak-anak, dan harta rampasan. Nah, tindakan terakhir Daud sebelum diurapi menjadi raja, mereka kemudian menghancurkan semua orang Amalek yang ada dan mengambil kembali anak-anak dan istri-istri mereka yang ditawan, yang juga harta miliknya dirampas oleh Daud, kemudian diserang, mereka kemudian dihancurkan dan diambil kembali anak-anak semuanya. Jadi tawanan itu diambil. Saudara, ini terjadi sudah kapan? Sejak Daud coba. Sebelum itu juga terjadi. Dan ini terjadi terus kepada bangsa Israel yang diserang dengan negara-negara yang lebih besar, lebih kuat. Dan wah itu, sudah kalau kita pikir, nggak masuk akal ya, Israel bisa menang. Dan Saul waktu memenangkan dan membiarkan Raja Agag itu eh, seperti apa ya, memberikan toleransi, saudara itu masuk ke dalam ilustrasi kerohanian kita. Jadi kalau sudah tidak boleh, saudara jangan melakukan itu. Kenapa? Begitu kamu buka pintunya, akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Ya, Saul ditolak oleh Tuhan. Tindakan Saul ditolak oleh Tuhan. Ya. Dan kemudian dibunuhlah mereka, ya, dan dihabisi oleh Tuhan. Kondisi itu, ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang ya. Coba perhatikan ke selanjutnya. Ini slide selanjutnya. Coba kita pikir. Berkali-kali waktu Israel menyerang bangsa lain, bangsa Ai, kota Ai itu kan dengan bangsa Kanaan yang ada Yebus, Hewi, orang-orang Girgasi semuanya. Surah waktu mereka menyerang, ada perintah dari Tuhan dalam Keluaran 22 ayat 22. Ulangan 10 ayat 18 sampai kepada beberapa teks Alkitab yang sangat jelas. Tuhan Allah kita, Yahweh, memerintahkan Israel untuk merawat anak yatim janda, orang asing dan orang-orang yang rentan lainnya yang karena korban perang mereka harus memelihara janda-janda perang itu. Bukan janda perangnya orang Israel ya, termasuk mereka yang tidak punya apa-apa. Kamu rawat mereka, kamu didik mereka dengan pendidikan yang dari Israel. Jadi coba kita lihat ya, tidak ada dendam, kemudian turun dendamnya. Oh ini kamu anaknya, bunuh aja gitu. Nah, surah dikatakan oleh Yahweh bahwa kamu harus melindungi merawat anak yatim, janda, orang asing, dan orang rentan lainnya. Kecuali ada perintah oleh Tuhan. Semuanya kamu basmi. Nah, seperti Sodom Gomora, nggak peduli anak itu dibasmi oleh Tuhan. Nah, saudara itu beda. Tapi kalau yang dikatakan bahwa kamu harus melindungi, kalau mereka lemah dan tidak bisa anak kecil bayi dibiarkan, jangan biarkan anak itu mati walaupun bapaknya itu teroris dan anaknya mendapatkan hak sebagai manusia untuk dipelihara.
Pak Saudara, ini aturan-aturan yang ada dalam seluruh karakter bangsa Israel sampai hari ini orang Yahudi, saudara itu sudah ada dan ini terbentuk ribuan tahun. Jadi orang Israel itu kalau menyerang nggak mungkin sembarangan. Dia pasti ingin tepat sasaran dan hanya sasaran orang itu. Jadi kalau dia menyerang satu pribadi, dia hanya cari tempat dan bagaimana itu bisa hanya membunuh orang satu itu, pemimpinnya. Jadi dia ada agennya, namanya Mossad. Ya ada lagi agen selain Mossad, tapi dirahasiakan. Ya ada namanya, tapi namanya itu Sandi. Dan itu luar biasa ya cara kerjanya. Dan beberapa pemimpin yang melawan orang Israel, yang pemimpin Hamas apa itu dibunuh. 2 kali dibunuh. Ada pemimpinnya Hizbullah dibunuh. Dan bangsa orang Israel punya punya kekuatan spy itu, agen itu. Setelah itu tingkatannya sudah melebihi ya, tingkatan-tingkatan yang lain. Dan dia bisa memakai dengan segala cara teknologi canggih apapun. Dan itu nggak masuk pikiran kita karena mereka sangat sangat ini ya, sangat canggih sekali. Ya, jadi ini. Nah, ada peristiwa di Gunung Ebal dan Gerizim. Orang Israel mengucapkan kutukan terhadap siapapun yang melanggar hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan mereka diminta oleh Tuhan untuk menyatakan ini dalam Ulangan 27. Ya, Ulangan 27 ayat yang ke-19. Ini saya bacakan. Ya. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing. Jadi jelas ya, apalagi anak yatim orang-orang asing termasuk di negara kita dan siapapun anak yatim dan janda-janda yang miskin itu kamu rampas itu kekejian bagi Tuhan dan kamu melawan Tuhan. Dan kita lihat sekarang ya, apakah kita hidup di dalam hidup kita memperhatikan ini? Saya pikir enggak. Dan banyak kita memperhatikan. Saya beri contoh. Orang tua kita kalau sampai menjadi janda miskin dan tidak mampu menghidupinya, siapa yang harus dituntut oleh Tuhan? Ya keluarganya yang mampu. Kalau keluarga nggak bisa, gerejanya harus dituntut oleh Tuhan. Jadi kalau semuanya saya udah tua gini kan, udah tua renta gitu, udah 80 tahun. Gitu. Terus saya nggak bisa kerja, nggak bisa apapun, terus kemudian keluarganya tidak memperhatikan, sama gitu kan. Terus anaknya nggak memperhatikan. Terus saya bergereja. Nah, gereja itu harus bertanggung jawab memperhatikan janda-janda miskin, anak yatim, dan orang-orang asing punya hak hidup. Harus dihidupi. Nah, saya melihat bahwa gereja-gereja yang diberkati Tuhan ada dua arah, ya. Gereja-gereja yang memperhatikan kondisi ini dan gereja-gereja yang mendapatkan orang kaya banyak. Nah, ya kita bandingkan. Gereja yang penuh dengan orang-orang yang miskin, janda-janda miskin, anak yatim, dan gereja yang penuh dengan orang-orang kaya ini. Saudara, waktu kita perhadapkan di hadapan Tuhan, dan kemudian gereja bergerak, yang satu bisa memakai kekayaan menolong janda-janda ini. Atau gereja-gereja yang miskin ini tidak punya hati dan tidak punya apa-apa. Nah, saudara, biasanya di dalam Alkitab, bangsa Israel sebagai bangsa yang beradab, yang bermoral, beretika tinggi, saudara, bangsa Israel sudah menyediakan satu komitmen, sesembahan untuk orang-orang seperti ini. Jadi mereka, waktu mereka punya penghasilan, mereka sudah menyisihkan 10%, dia 10%, 10%. Jadi ada setahun itu 33% dan diberikan pada janda miskin, pada gereja, dan mereka bagi semuanya dan itu ada sekitar 33%. Dan itu sudah ditetapkan dan menjadi satu peraturan di bangsa Israel, orang-orang Israel yang punya penghasilan. Mereka setahun itu, mereka memberikan penghasilan yang utama, penghasilan yang pokoknya itu. Sudah itu diberikan kepada kondisi ini. Kalau kita sekarang disebut sebagai CSR, ya, untuk social responsibility, ya, social responsibility. Nah, saudara, di perusahaan manapun di Amerika, 20% atau sampai lebih itu diminta untuk diberikan pada kondisi ini. Jadi bangsa perlu pajak untuk apa? Memelihara janda miskin. Nah, di Indonesia, saya lihat banyak orang-orang gelandangan, orang yang seperti itu yang di jalan-jalan, waduh, saudara, itu nggak ada yang melihara. Kalau kita lihat di Jepang, di Amerika, di mana-mana, nggak ada gelandangan seperti itu di jalan nggak ada. Kecuali orang yang malas, itu jadi gelandangan. Orang narkoba jadi gelandangan. Jadi pemerintah itu memperhatikan itu. Jadi sangat beda sekali. Ya, jadi peristiwa di mana itu yang kita lihat di Gunung Ebal dan Gerizim atau Gerizim. Ya, dan seluruh nabi, nabi demi nabi mencela Israel para pemimpinnya karena apa? Kejadian mereka menjadi kaya raya, mereka tidak memperhatikan orang-orang janda miskin semuanya. Dan di dalam Yesaya, Yeremia, Yeskel,
Saudara, hampir semua nabi itu marah dengan bangsa Israel. Kenapa? Setelah kamu diberkati luar biasa, kamu membuang muka terhadap orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang tuli, dan kamu buang mereka, dan kamu sebar mereka, dan kamu taruh mereka orang sakit kusta di gunung-gunung, dan mereka kamu bersihkan mereka sampai di sana sampai mati. Nah, itu kekejaman. Dan waktu Tuhan Yesus mencari orang-orang seperti ini di kolam Bethesda, orang buta, orang tuli, orang kena lepra, kena kena kusta itu kan, Tuhan Yesus mendatangi mereka daerah-daerah itu. Dan ini berbeda dengan apa? Berbeda dengan hati iblis, berbeda dengan hati para teroris itu. Bukan menolong orang yang harus ditolong, mereka merampas orang-orang yang punya hak. Dan bagaimana merampas? Pada saat orang-orang itu lemah, disikat anaknya, diambil semuanya. Wah, sore itu nggak bisa kita uh, jadikan teladan ya. Jadi Israel menyerang kota Yeriko. Nah, perhatikan, Saudara. Waktu mereka menyerang kota Yeriko, mereka memberitahu mereka akan perang. Jadi pengumuman perang itu sudah diberitahukan. Kami akan berperang, kami akan menyerang, dan ini diperintahkan oleh Tuhan. Jadi di kota Yeriko, orang-orang Yeriko di kota Ai itu ya, ya itu yang luar biasa gede itu. Saudara perhatikan, ya, semua pria yang sudah pergi, mereka menyerang kota-kota yang dibentengi dan dijaga. Dan mereka tidak menyerang anak-anak, tidak menyerang orang-orang wanita, tidak menyerang orang-orang lemah, dan tidak menyerang orang-orang apalagi orang-orang cacat gitu. Enggak ada. Tapi mereka menyerang itu menyerang ke tempat yang paling mereka siap. Nah, Israel juga sama. Kami akan menyerang markas-markas kalian. Nah, diberitahu, kami akan menyerang. Dan kemudian Israel menyerang, ya kan, menyerang teman-teman. Dan waktu dia menyerang, orang-orang itu ditaruh di sana supaya mereka kebom mati. Dan sore itu dikunci, dan itu kejam sekali. Jadi anak-anak yang di sana disuruh masuk dikunci, dan mereka nggak bisa keluar. Dan Israel waktu ngebom, ya mati mereka. Tapi itu bukan mati karena apa ya? Karena keadaan normal, bukan. Itu disengaja. Dan beberapa kejadian itu secara diteliti dan dilihat apa yang terjadi dan cerita kesaksian yang ada, sudah itu benar-benar kejam sekali dan tidak berpikir kemanusiaan. Jadi target utama orang-orang Amalek dan kita orang-orang yang percaya itu beda jauh bumi dan langit. Kita melihat target orang miskin perlu ditolong, janda-janda perlu ditolong, fakir miskin, anak-anak yang tidak punya bapak ibu dan semuanya, itu harus tanggung jawab kita menolong mereka. Walaupun mereka musuh kita, walaupun mereka yang membunuh orang tua kita, anaknya itu harus dipelihara. Kalau memang kita perang ya, dan kita lebih punya uang, kita pelihara mereka. Tapi orang Amalek, teroris dan semuanya, bangsa-bangsa biadab, enggak. Mereka menyerang targetnya adalah yang lemah supaya menjadi pampasan perang. Jadi melemahkan kita. Nih anakmu tante, ayo kamu menyerah. Nah gitu so. Akhirnya karena aduh ini papa saya, ini mama saya, ini anak saya. Aduh ya udahlah nyerang, nyerah. Nah itu yang dibuat, itu yang disandra. Jadi perang pakai sandra-sandra yang untuk mempermainkan yang disandra negara itu. Dan seringkali itu menjadi kelemahan dari bangsa Israel ya karena banyak sandra-sandra itu ya. Jadi Amalek itu sebenarnya anti Tuhan, anti moralitas, anti kebenaran, anti keadilan, dan anti Israel, anti bangsa yang sungguh-sungguh kepada bangsa Israel ini. Ya, oke, kita lihat yang terakhir sekarang. Ya, kita lihat. Nah, saudara, bangsa Israel ini kan tidak menyerang yang tidak diberitahukan. Jadi diberitahu dia akan nyerang-nyerang. Nah, waktu 400 orang di tangan Daud itu lolos, dan sehingga Amalek bisa selamat dari pertarungan yang ada hari berikutnya. Tetapi, surah tahu, di dalam Ester pasal 3 ayat 1 dan Ester pasal 8 ayat 3, dikatakan bahwa tokoh jahat yang ada bernama Haman itu, orang Agagait, atau keturunan Amalek itu, keturunan raja yang pernah melawan Saul, itu kemudian dibantai. Dibantai. Dan seluruh orang Amalek setelah kitab Ester, surah, itu orang Amalek sudah hancur lebur. Jadi tidak dipercaya oleh zamannya Ester ini. Ya, jadi raja itu kemudian dan tidak memberikan tempat dan bagaimana terus akhirnya nama Amalek menjadi kenangan. Dan kenangan apa? Bahwa orang-orang yang punya jiwa seperti Amalek yang culas,
yang licik, yang licin, yang kejam, yang keji, yang tidak berpenghasilan, itu akan disebut sebagai, ini dosa Amalek. Jika ada teroris menyerang dengan cara-cara yang keji, ini Amalek. Nah, saudara, itu menjadi satu peringatan bagi kita. Dan secara rohani, apa yang harus kita lakukan ya? Perhatikan, saudara, ya, secara rohani. Yang pertama adalah, saudara, jangan menjadikan Amalek menjadi teladan dalam kita berbuat dosa. Jadi, jangan pernah sekali-kali kita meniru apa yang dilakukan oleh Amalek. Ya, dikatakan apa? Semua apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudara harus diberi jalan oleh Tuhan, yaitu penyesalan, pertobatan, dan kembali kepada Tuhan. Ya, kembali pada Tuhan. Dan selanjutnya, di dalam dunia zaman sebelum orang Israel dan zaman-zaman sebelumnya, itu juga sama. Banyak orang kejam di dunia kuno. Bangsa Asyur terkenal kejam. Bangsa Kanaan pantas berada di dalam larangan dan dihancurkan Yahweh. Dan mengapa secara khusus Tuhan memuji bangsa Amalek? Saudara, saudara tahu kenapa? Saudara, dengan jelas dikatakan apa? Bahwa aku adalah Tuhan yang adil. Aku tidak bisa membiarkan dosa yang meruntuhkan dan menghancurkan semua manusia. Dan ini atas atas apa ya? Kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kejahatan-kejahatan itu akhirnya diberesin Tuhan dalam setiap zaman ada diberesin. Coba itu nggak diberesin, saudara. Itu tambah kejam, tambah kejam, tambah kejam. Ya itu akan memuncak, dan semua itu karena kelemahan-kelemahan kita, karena kelemahan-kelemahan orang-orang percaya yang tadi itu seperti Saul membiarkan, terus kemudian ya karena kelemahan kita, terus orang-orang itu nggak bisa kita kita beresin gitu. Jadi dosa itu harus diberesin secara tuntas sebenarnya, ya. Dengan apa? Ya dengan kekuatan dari Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bagaimana kamu memberesi ini? Nah, ini yang PowerPoint terakhir. Nah, bagaimana Tuhan Yesus memberesi ini? Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi Wahyu pasal 2 ayat 27. Dia akan memberikan tongkat besi. Nah, saudara, Tuhan Yesus memakai tongkat gembala. Dan kemanapun dia pakai tongkat gembala, tongkat untuk mengatur domba-domba, dan tongkat untuk melindungi domba-domba. Nah, itu disebut sebagai tongkat gembala. Tetapi untuk penyelamatan ini, tetapi untuk penghakiman, untuk penghukuman, untuk penegakan keadilan, untuk masa di akhir zaman, eskatologis dan penghakiman akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan kalimat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 27. Dia mengatakan, aku akan memakai tongkat besi. Tongkat besi yang lebih hebat dari orang-orang yang zamannya Fir'aun, zamannya Raja Ahasiweros, zamannya Raja Darius, zamannya semua itu. Dan Tuhan mengatakan, aku akan mengangkat dan aku akan memakai tangan besi. Apa artinya tangan besi? Kekuatan Tuhan yang menghukum, tidak memberikan pertobatan, tidak memberikan belas kasihan, dan itu akan dihancurkan semuanya. Nah, saudara, itu dengan jelas, ya, dengan sangat jelas ini dinyatakan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam Wahyu itu. Jadi Tuhan sedang mengangkat tongkat besinya untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang sampai akhir zaman tidak mau bermoral, tidak mau mengenal Kristus, tidak mau mengenal Tuhan. Itu seluruh bangsa ini, orang-orang siapapun akan dihancurkan dan akan ditundukkan oleh Tuhan. Nah, ini adalah wajah Yesus, bukan untuk menyelamatkan, bukan jadi juru selamat, tapi dia akan menjadi hakim di akhir zaman. Dan sudah tidak ada lagi tempat untuk orang waktu penghakiman datang. Tuhan, saya masih ini loh, masih kepikiran ini. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Terus beri kesempatan saya. Sudah nggak ada. Itu semua di dalam kematian. Dan seluruh referensi tentang bangsa Amalek yang dikatakan di dalam seluruh Alkitab itu ada di dalam setiap tulisan, dan itu jelas sekali dosanya apa, dan itu menjadi contoh bagi seluruh kekejian, teroris, orang-orang yang brutal, orang-orang yang betul-betul tidak berkemanusiaan, jadi berperang tidak dengan keadilan tapi dengan kelicikan. Nah, setelah itu dilarang. Jadi mulai zamannya Daud, Saul yang tidak sungguh-sungguh, akhirnya Samuel memenggal Raja Agag orang Amalek itu, dan apa yang terjadi?
dan juga bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang walaupun mereka penjahat-penjahat dan orang-orang yang menghancurkan Israel, tetapi kalau janda, anak miskin dan semuanya bayi-bayi, surah itu tetap dipelihara. Ini adalah perang yang berperi kemanusiaan. Jadi Yahweh memerintahkan supaya merawat anak-anak yatim, janda dan semuanya. Dan termasuk dengan kita. Apalagi, surah apalagi, itu kan musuh kita. Apalagi kalau itu di dalam gereja kita, di dalam kondisi yang ada dalam apa ya orang-orang percaya bersama dengan kita. Sebenarnya kita nggak bisa membiarkan itu. Jadi coba kita berpikir di masa mendatang gereja Puritan itu. Sebenarnya kita sangat sangat terkenal pada abad 17 adalah orang-orang yang berkorban untuk kerajaan Allah. Bukan hanya diri kita, tapi kita menyisikan, ya menyisikan. Jadi kalau saya berjalan gitu, terus tiba-tiba malam saya pernah jalan di jalan Pasir Koja itu ya, malam terus keliling ke Astana Anyar gitu, mau cari makanan gitu. Tiba-tiba ada seorang ibu yang apa ya kayaknya kelaparan gitu, perutnya sakit atau pokoknya dia ya dia oh udah gitu seperti itu. Terus saya melihat, saya pertama lewat itu, lewat, saya nggak punya pikiran waktu lewat dan kemudian tiba-tiba saya diingatkan itu orang itu perlu dibantu kan. Itu lain dengan si siapa yang cari sampah itu kan, yang pengepul-pengepul itu kan, yang ambil itu kan. Nah itu kondisinya nggak bisa. Nah akhirnya saya waktu berjalan balik melewati dia, melewati yang sebelah pinggir jalan itu yang seberang. Saya lewati ke sana dan betul orang itu udah tergeletak dan kelaparan dia, kelaparan. Terus saya beri uang, ya saya beri uang waktu itu 15.000. Bu, ini untuk beli makanan ya. Terus saya beli air. Pas beli air saya kasih airnya itu. Terus saya tinggal. Nggak tahu berapa berapa bulan kemudian ibu itu ketemu saya lagi dan dia masih ingat dan dia bisa berterima kasih, dan waktu saya lewat saya lihat oh ibu udah sehat ya gitu. Wah dia langsung bersyukur mengatakan aduh Pak terima kasih, saya waktu itu sakit dan dia cerita gitu, oh ya sekarang bisa kerja, bisa Pak saya cari ini jadi pemulung gitu kan, dia cari ini hari ini dia dapat banyak, waktu itu dia nggak dapat apa-apa cuman ya kecil aja itu kreseknya yang gede itu nggak ada isinya. Nah esok hari itu dia dapat besar banyak. Oh ya puji Tuhan gitu ya. Terus saya berjalan. Nah saudara perhatikan apa ya hati nurani, moralitas kita. Kalau itu sudah mati dan itu menjadi satu kerakusan, itu adalah hasil dari dosa yang matang. Nah saudara perhatikan dosa yang matang. Dosa yang matang ini selalu akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari tidak punya belas kasihan, tidak punya hati, tidak mementingkan kerajaan Allah, tidak memperhatikan pelayanan yang ada, tidak memperhatikan orang di sekelilingnya perlu dibantu atau tidak. Saudara, itu nanti hati nurani kita, belas kasihan kita, itu menjadi bangsa Amalek. Ujung-ujungnya kita menjadi orang kejam dengan segala alasan. Ah, ini kan seperti Yudas. Ah, ini uangnya itu kan nggak perlu dihampur-hampurkan untuk fakir miskin. Nah, dia gitu kan ngomongnya. Ini Yudas, ini pikirannya sama dengan bangsa Amalek. Kenapa? Memanfaatkan semua yang ada untuk diambil oleh dia. Bukan untuk diberikan fakir miskin. Dia ngomongnya fakir miskin, tapi diambil oleh dia. Diambil untuk dianya sendiri. Dan itu orang seperti ini, orang keji ini, itu pasti binasa. Ya, dan dosanya itu tidak berperi kemanusiaan, tidak bermurah hati, tidak tergerak sama sekali. Sore itu bahaya sekali. Ya, oke. Kita cukup ya. Kita berdoa.